Shalom, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dalam Sikat, Sabda Iman Katolik. Hari Jumat Pekan Biasa ke-24, 16 September 2022. Hari ini gereja memperingati Santo Cornelius, Paus dan Martir, Santo Siprianus, Uskup dan Martir. Bacaan dari Injil Lukas bab 8 ayat 1 sampai 3. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 murid menyertai Dia, dan juga beberapa wanita yang telah disembuhkannya dari roh-roh jahat, serta berbagai macam penyakit selalu menyertai Dia. Para wanita itu ialah Maria yang disebut Magdalena, yang telah dibebaskan dari 7 setan, Yohana istri Kusa, bendahara Herodes, Susana, dan masih banyak lagi yang lain. Wanita-wanita itu melayani seluruh rombongan dengan harta kekayaan mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, para pendengar setia Sikat Sabda Iman Katolik dimanapun Anda berada, salam sehat dan berkah dalam. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kebangkitan Yesus menjadikan iman dan hidup manusia tidak sia-sia. Iman dan kehidupan yang terarah pada karya keselamatan Allah oleh karena kebangkitan Yesus menggerakkan setiap orang untuk menjadikan hidup dan imannya bermakna. Hal ini yang dibuat oleh para wanita yang sudah merasakan karya keselamatan Allah melalui Yesus. Mereka menyediakan diri untuk melayani Yesus dan murid-muridnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dalam bacaan Injil yang kita dengarkan pada hari ini, mengisahkan para wanita yang berada di sekeliling Yesus. Bukan perkara mudah untuk dapat rahmat keselamatan dan kesempatan pelayanan itu. Dikisahkan bahwa para wanita ini telah disembuhkan dari roh-roh jahat dan berbagai penyakit. Dalam budaya yang mengutamakan karakter laki-laki, kaum wanita ditambah pula penyakit kerap tidak mendapat tempat dalam kelas sosial. Dalam tradisi Yahudi saat itu, orang kerasukan bahkan dianggap bukan lagi keluarga kerajaan Allah. Tetapi Yesus menyembuhkan dan mengangkat mereka kembali sebagai anak-anak Allah. Perjuangan hidup terbuang, terasingkan, dan bahkan pupus harapan mungkin terjadi dalam dunia dan mata manusia, tetapi tidak dalam Allah. Karya Allah selalu membuka harapan dan masa depan baru bagi manusia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, wanita-wanita yang ada dalam Injil Lukas hari ini menggambarkan kekuatan mereka untuk mau berpengharapan, bangkit di dalam dan bersama Yesus. Bagaimana dengan kita? Apakah kita saat ini juga berpengharapan kepada Yesus, mau bangkit
bersama dengan Yesus di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bacaan hari ini juga membuat saya kagum, di mana para wanita ini dengan sungguh-sungguh mau melayani Yesus. Dalam pengalaman hidup sehari-hari di dalam gereja, saya juga melihat bagaimana para wanita atau para ibu-ibu yang sungguh dengan luar biasa memberikan dirinya untuk melayani gereja. Pengalaman hidup saya ketika itu saat mendampingi anak-anak sekolah minggu. Di beberapa tempat saya temukan yang selalu berperan aktif itu adalah para wanita, para ibu-ibu. Ini yang membuat saya terharu kepada para ibu-ibu. Totalitas semangat hidupnya untuk melayani Tuhan. Maka bagi kita saat ini, apakah kita juga mau melayani Tuhan seperti para wanita-wanita yang bersama dengan Yesus, yang disembuhkan oleh Yesus? Dan apakah kita juga mau melayani Tuhan dengan totalitas, dengan sungguh-sungguh? Hari ini juga gereja memperingati Santo Cornelius dan Santo Cyprianus. Mereka berdua memperoleh mahkota kemartiran. Mereka itu pelaksana ajarannya yang melakukan penyangkalan diri dengan memanggul salib. Maka mari Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kita bersama-sama belajar dari dua tokoh yang diperingati oleh gereja pada hari ini, yaitu Santo Cornelius dan Santo Cyprianus, untuk mampu melakukan penyangkalan diri dengan memanggul salib. Kita panggul salib kita masing-masing dengan penuh tanggung jawab, totalitas. Dan kita juga sekali lagi belajar dari para wanita-wanita yang mau melayani Tuhan Yesus dan para murid-muridnya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.